Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Ropan dan kita akan berbicara membahas tentang pertandingan di mana MU lagi-lagi mengalami kekalahan secara back to back. Mereka tumbang dan kemasukan bahkan 7 gol dan hanya satu memasukkan. Kita tahu bahwa sebelumnya mereka tumbang ya ketika melawat ke Anfield dan tidak berkutik dipukul oleh Liverpool dengan 4-0. Ketika mereka datang ke Emirates dalam pertandingan ya ke-34 buat MU, mereka tumbang dari tim asuhan Arteta dengan 3-1. Ronaldo sudah kembali setelah masa berkabung dia dengan anaknya meninggal, dan Ronaldo coba untuk bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Tentunya dengan kehadiran dia diharapkan bahwa permainan dari MU bisa kembali ya dengan keinginan dari supporter, dari Ralf Rangnick bahwa mereka bisa mendapatkan poin penuh melawan Arsenal. Ya. Tetapi apa yang mau diharapkan dengan kenyataan bahwa Arsenal menghukum mereka di Emirates dengan kekalahan MU sangat telak, ya 3-1. Lagi-lagi Ronaldo, ya kalau bisa dikatakan menjadi pemain yang pembeda bagi MU. Dia datang dan memberikan gol balasan. Tertinggal lebih dulu 2-0 dari Arsenal, dan dia bisa ya mengembalikan lagi ya kepercayaan diri dari teman-temannya untuk terus bisa mengejar ketinggalan dengan gol balasan dia. Setelah bisa menerima umpan yang sangat baik dari Nemanja Matic dan dia berkelit di antara dua pemain belakang Arsenal untuk menaklukkan Ramsdale. Gol ini memang akan membangkitkan ya gairah permainan dari MU. Namun mereka tidak bisa mampu menyamakan kedudukan paling tidak 2-2 dulu sebelum berharap memenangkan pertandingan. Itu bisa terlihat ya kalau bisa dikatakan di sini dengan adanya penalti di babak kedua. Sayang sekali penalti yang didapatkan oleh MU ya setelah Nuno Tavares itu handsball tidak bisa dikonversi menjadi gol oleh Bruno Fernandes. Saya tidak tahu apakah memang ini kalau penalti harus Bruno Fernandes yang ambil ya, walaupun di penendang penalti yang sebelumnya dianggap bagus, anggap baik yang bisa berhasil selalu ketika dia mengambil penalti. Padahal di sana ada Ronaldo sebenarnya yang lebih layak untuk mengambil penalti, karena biasanya Ronaldo ini kalau mengambil penalti itu sangat baik ya. Tapi entah kenapa Ronaldo pun mengizinkan ya Bruno Fernandes akan mengambil. Apakah ini memang sudah ada pembicaraan sebelum? Tapi kalau Ronaldo yang minta untuk mengambil penalti, pasti Bruno akan memberikannya. Dia akan segan terhadap seniornya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Ronaldo. Memungkinkan bagi Ronaldo untuk bisa mencetak gol, brace dalam pertandingan ini sebenarnya. Sekarang dia sudah 16 gol, ya, 1 gol di belakang zone. Paling tidak juga dia bisa menyamakan perolehan gol dari Son Heung-min pemain Spurs ini menjadi 17 dengan 16 gol. Artinya dia masih tertinggal sekitar 6 gol ya di belakang Mo Salah yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak. Sayang sekali kesempatan ini tidak dimanfaatkan karena tembakan dari Bruno Fernandes itu mengena tiang kanan, walaupun sebenarnya Ramsdale sudah melompat, sudah bergerak agak ke kiri ya. Setelah itu ada satu peluang lagi bagi Ronaldo mencetak gol, tapi dianggap offside ketika VAR melihat ini. Ada beberapa peluang memang yang tercipta ya dari MU. Tapi sayang mereka tidak bisa memanfaatkan ini untuk bisa menjadikan gol, sehingga mereka harus takluk dengan ada gol ketiga yang dibuat oleh Granit Xhaka, gelandang dari Arsenal. Saya juga melihat dalam pertandingan ini ya bukan karena memang Arsenal lebih unggul dalam ball position ya dengan 56% berbanding 44% dari MU. Tetapi kesalahan demi kesalahan yang dibuat di pemain belakang. Dan menarik bahwa ya Harry Maguire dalam keadaan fit tidak dimainkan oleh Rangnick. Dia duduk di bangku cadangan. Varane yang dimainkan bersama dengan Lindelof. Ya. Kemudian ada Dalot di kanan dan juga ada Telles. Ya. Dalot juga bermain oke saya pikir. Ada dua tembakan dia yang satu mengena Mister, satu mengena tiang gawang ya. Setelah menerima umpan dari Ronaldo terutama di babak kedua. Tapi saya lihat memang pertahanan memang agak buruk. Ya. Kalau dilihat dengan 3 gol kemasukan mereka. Terutama juga bagaimana Telles ya membuat 2 kesalahan saya pikir. Di 2 gol pertama Arsenal itu semua dari Telles.
gol pertama yang dibuat oleh Nuno Tavares ya, yang memanfaatkan tembakan dari Saka ya, sempat mengena tangan dari De Gea dan disambar oleh Nuno. Ini adalah kesalahan murni dari Telles yang gagal mengontrol bola di saat bola datang dari crossing dan akhirnya jatuh ke Bukayo Saka. Saka bebas untuk men-shooting bola dengan kaki kirinya sebelum terjadinya gol. Nah, gol kedua dari penalti juga Bukayo Saka ini lahir ketika Odegaard mengangkat bola ke dalam kotak penalti dan di sana ada Bukayo Saka yang masuk dan diambil lagi oleh Alex Telles sebelum ada penalti di sana ya. Wasit menunjuk penalti dan diselesaikan dengan baik oleh Bukayo Saka. Dengan 2-0 ini tentunya ya, semangat dari pemain-pemain Arsenal untuk mendapatkan 3 poin di markas mereka di Emirates luar biasa. Memang ada permainan lebih cair kalau bisa melihat dengan MU dibanding dengan bermain di Anfield yang memang mereka tidak berkembang sama sekali. Bahkan hanya 2 tembakan dan 1 on target. Kali ini oke lah. 14 tembakan ya. Ada 5 on target. Sama seperti Arsenal. Arsenal juga melancarkan 14 tembakan. Tapi unggul ada 2 on target di sana. Jadi 7 on target bagi Arsenal berbanding 5 MU. Bahkan MU mendapatkan 7 corner kick ya. Dibandingkan dengan Arsenal hanya 1. Namun itulah. Masalah buat MU adalah tidak bisa membuat gol. Ketergantungan terhadap Ronaldo sangat tinggi. Nah, kita lihat ya, dalam 4 pertandingan terakhir, MU itu 3 kali kalah. Ya. Setelah kalah dari Everton, mereka hanya menang dengan susah payah, nyaris seri di Old Trafford. Melawan tim papan bawah, Norwich, mereka menang 3-2. Dan semua gol itu diborong oleh Ronaldo. Ya. Dan kemudian mereka kalah di Anfield 4-0 dan sekarang 3-1. Jadi mereka memasukkan 10. Ya, kemasukan 10 gol, memasukkan 4. Dan 4 gol itu semua diborong oleh Ronaldo. Betapa pentingnya memang Ronaldo ini. Di usianya yang ke-37 tahun dia tetap masih gacor ya, menjadi penyerang andalan ya, pencetak gol terbanyak yang ada di MU. Pemain-pemain lain tidak bisa mendekati. Bahkan dia bukan saja 16 gol sekarang dia ada di IPL, tapi di Liga Champions sebelum mereka tersisih dari ATM di babak 16 besar ya, dia mencetak dengan 6 gol menjadi top skor bagi MU. Jadi tetap masih ada naluri mencetak gol masih tinggi bagi seorang CR7 dan bagi Ten Hag saya pikir bisa mempertimbangkan ini untuk tetap CR7 berada di kubu MU ketika dia datang. Tapi semua tergantung dari seorang Ten Hag untuk bisa melihat keberadaan Ronaldo. Tapi nyatanya masih dia lebih bagus dibandingkan pemain-pemain lainnya. Ada perubahan di belakang dilakukan oleh Rangnick memang dengan tidak ada Maguire ya, kemudian ada Varane di sana. Dan Wan-Bissaka juga tidak dimainkan. Dalot yang menggantikan posisi ini. Telles tampil lagi, tapi Telles membuat blunder yang membawa petaka bagi MU. Nemanja Matic pasti bermain, ya, dimainkan. McTominay datang setelah cedera, ya dia bisa bermain karena dia tidak tampil di Anfield. Jadi ada 2 double pivot yang dimainkan oleh Rangnick. Di depan itu ada Sancho, ada Elanga, dan juga ada Bruno Fernandes. Dengan CR7 yang ada di depan. Tapi starting 11 ini tidak memberikan sebuah kejutan bagi Arsenal karena Arteta juga tetap mempertahankan dengan komposisi dia. Ketika mereka bisa menang di Stamford Bridge 4-2 dari Chelsea, paling tidak ya di belakang ada Suarez yang bisa masuk di kanan, menarik kembali Ben White karena sebelumnya di melawan Chelsea di sana ada Rob Holding yang bermain bersama dengan Gabriel. Sekarang Holding tidak ada ya, tetapi di sana ditarik Ben White masuk dan Sergio Suarez yang ada di kanan dengan Nuno Tavares ada di kiri. Di tengah tetap dia mempertahankan Granit Xhaka dan El Neni yang bermain sangat bagus. Dengan 4 anak muda juga tetap dipertahankan oleh Arteta. Bukayo Saka, Emil Smith-Rowe dan juga ada Odegaard di samping dengan Nketiah. Walaupun Smith-Rowe dan Saka juga ditarik keluar akhirnya, tapi mereka sudah bisa mendapatkan 3 poin yang sangat penting. Ini kalau bisa dikatakan ini luar biasa bagi Arsenal. Setelah mereka kalah 3 kali dari Crystal Palace, Brighton, dan Southampton, mereka bangkit dengan mendapatkan 6 poin. Ya, 6 poin ini mereka dapat dari 2 tim yang sebenarnya secara hitung-hitungan kita lihat dalam kemampuan itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Crystal Palace, Brighton, dan juga dengan Southampton. Chelsea, mereka menang di Stamford Bridge dengan 4-2. Ya, telak. Kemudian dengan MU. Nah, 2 tim ini kan ada di posisi 6 besar. Kalau bisa dilihat dengan Chelsea dan MU dibandingkan dengan Crystal Palace, Brighton dan juga dengan Southampton. Tetapi memang inilah sepak bola yang selalu bisa terjadi.
dan mereka melakukan juga back to back. Kalau MU itu kalah secara back to back ya dengan Liverpool dan sekarang dengan Arsenal, tapi Arsenal melakukannya juga dengan sangat baik ya. Menang melawan Chelsea dan menang melawan MU. Ini bagus buat mereka karena Arsenal tuh masih menyimpan 5 laga ya ke depan, memungkinkan mereka sekarang untuk bisa finish di posisi keempat. Sekarang mereka sudah melewati sementara bagi Spurs, sekarang 60 poin buat mereka. Nah, kalau mereka bisa mengamankan 5 pertandingan ke depan, itu ada 75 poin dan mereka pasti akan finish di posisi keempat. Ya, karena pertandingan itu mereka masih bisa ambil lah, kalau saya bisa katakan. Mereka masih akan bermain melawan West Ham, melawan Leeds, melawan Spurs, melawan Newcastle, dan terakhir melawan Everton. Kalau melihat dengan menang melawan Chelsea dan MU, saya rasa lawan yang paling berat mungkin hanya West Ham dan dengan Spurs. Ini tim yang sesama London ya, dan memungkinkan bagi pasukan Arteta untuk bisa meraih hasil positif. Sebaliknya dengan MU sekarang sudah main 34, masih ada 4 laga ke depan, namun semua berat. Setelah ini mereka kembali ke kandang, tapi lawan mereka Chelsea. Bisa juga mereka terganjal di sana. Kalau tidak seri, bisa kalah melawan Chelsea. Karena Chelsea punya kepentingan juga untuk bisa mengamankan posisi ketiga di klasemen. Jadi selain Chelsea yang kuat, mereka harus bertarung lagi dengan Brentford. Tidak mudah. Ya, ada Brighton. Nah, 2 laga terakhir bagi MU, mereka keluar kandang. Brighton dan Crystal Palace. Tidak mudah juga ya bagi pasukan Rangnick ini untuk bisa menyelesaikan laga, dan pasti mereka bisa ketarik keluar. Kalau bisa dikatakan di 4 besar sudah tidak mungkin. Dengan kekalahan melawan Arsenal, mereka tidak akan mungkin finish di posisi keempat. Sekarang jarak mereka 6 poin dengan Arsenal, dan mereka paling tidak hanya bisa mengamankan posisi di Liga Conference ya, Conference League. Itu kalau mereka bisa finish di posisi ke-6. Masih ada West Ham yang mengancam. Ya, kalau West Ham bisa menang nantinya besok melawan Chelsea, West Ham akan menarik mereka turun ke posisi ke-7, dan West Ham akan naik di posisi ke-6. Batas untuk bisa lolos di Liga Conference ya di Eropa. Dan sayang sekali bagi MU kalau mereka tidak bisa hadir di kompetisi Eropa ya. Baik di Liga Champions sudah pasti ya. Kemudian bagaimana mereka tidak bisa hadir di Liga Eropa, dan sekarang di Conference League pun mereka tidak mampu. Ini ada suatu pukulan tamparan besar, dan perubahan besar-besaran harus dilakukan oleh Erik ten Hag ketika dia akan menggantikan Ralf Rangnick di musim panasnya akan datang ya, dan sudah disiapkan mungkin dana yang besar ya, dengan sampai 3 triliun ya untuk bisa membeli pemain. Kita akan lihat bagaimana, karena memang ada Maguire dan tidak ada Maguire pun di belakang itu kelihatan keropos. Sudah kembali dengan Varane tetapi tidak bisa bikin apa-apa. Mungkin mereka hanya bisa memperkecil bahwa mereka kalah dengan 3-1, tidak 4-0 ketika di Anfield. Mereka masih bisa membuat gol. Ronaldo sudah datang tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak boleh terlalu bergantung penuh juga terhadap seorang Ronaldo. Dan dia sudah memberikan segalanya dalam pertandingan ini. Permainan mereka lebih bagus dibandingkan dengan di Anfield sekali lagi. Tetapi hasil akhir yang menentukan. Mereka tidak mampu untuk paling tidak membawa 1 poin dari Emirates. Sampai di sini ya review saya tentang pertandingan dari Arsenal dan MU. Dan lagi-lagi MU dipukul KO, terkapar di Emirates dari The Gunners, dan ini membuka peluang bagi The Gunners untuk kembali hadir di percaturan sepak bola Eropa, terutama di kasta tertinggi Liga Champions. Saya akan membacakan ya bagi Anda yang kemarin sudah memberikan komentar-komentar yang baik ya, yang sejuk tentang Jurgen Klopp. Itu ada Edo Siregar, kemudian ada Eryadi Jericho, ada Handoyo Mispandi, dan kemudian komentar tentang soal MU dengan Rangnick, itu yang menang dapat giveaway Abraham Cap, Martin Mali, dan Ilal Mago. Itulah nama-nama yang akan mendapatkan giveaway. Bagi Anda yang lain tenang, bisa di pertandingan-pertandingan berikut akan mendapatkan giveaway. Dan nama-namanya saya sebut tadi, tolong DM saya di IG atau Instagram Inilah Ropan. Anda sebut ya alamat lengkap Anda, kode pos, dan nomor handphone. Nanti akan dihubungi untuk mendapatkan giveaway dari Edo Siregar ya. Kemudian dengan Heryadi Jericho dan Handoyo Mispandi. Kemudian ada Abraham Cap, Martin Meli, dan Ilal Mago. Anda juga
Jangan lupa untuk mengirimkan jawaban siapa 2 tim yang akan lolos ke final Liga Champions dari 4 tim yang akan bertarung di semifinal. Ya, ada Madrid melawan City, kemudian Liverpool melawan Villarreal. Anda memilih siapa? Hanya 2 tim, dan jawaban Anda akan ditunggu setelah Anda kirim ke Instagram leones.id ya, leones.id. Tim yang akan ke final dan Anda akan mendapatkan 10 pemenang giveaway-nya dari leones.id ini, masing-masing Rp200.000. Semoga Anda bisa beruntung. Ciao.